Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyatihi kama la syarika lahu fi rububiyyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmat. Bahkan kemungkinan banyak dari nikmat-nikmat tersebut yang tidak kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Banyak dari nikmat-nikmat tersebut yang lalai kita bersyukur dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan sebagian orang mungkin mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Na'udzubillah. Di antara nikmat yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal, berikan kita hati, untuk kita bisa berfikir. Yang mana yang baik bisa kita jalankan dan kita laksanakan, yang mana yang buruk bisa kita tinggalkan dan kita jauhi. Orang-orang yang tidak berfikir adalah orang-orang yang tahu bahwa itu keburukan namun tetap dia kerjakan. Orang-orang yang tidak bisa berfikir adalah orang-orang yang tidak mau mengambil manfaat dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Di antara nikmat tersebut adalah waktu dan kesempatan. Makanya kita pergunakan kesempatan yang ada sekarang ini untuk belajar. Semoga kita bisa pergunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Naam, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Semoga kita bisa termasuk di antara mereka, dan semoga kita termasuk perkumpulan mereka. Allahumma amin. Tayyib, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita sudah membahas di pelajaran usul fikih ini tentang al-adillatus syar'iyyah, dalil-dalil syariat, dalil-dalil syariat Islam, dalil-dalil agama kita, atas dasar apa agama kita dibangun. Yang mana di pelajaran usul fikih itulah yang dibahas. Adapun pelajaran fikih tidak ada membahas dalil-dalil syariat. Dalam pelajaran fikih yang dibahas adalah permasalahan-permasalahan ibadah. Apa hukumnya, kemudian apa dalilnya. Adapun di dalam pelajaran usul fikih ini dibahas apa itu dalil, yang mana saja yang dianggap dalil di dalam syariat Islam atau yang dijadikan dalil di dalam syariat Islam. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu Al-Quran. Tentunya Al-Quran sebagai landasan utama di dalam agama kita, sebagai dalil pertama di dalam beribadah. Setelah Al-Quran sudah kita jelaskan definisinya, sudah kita jelaskan hukum-hukumnya dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan dalil Al-Quran. Sekarang kita masuk ke dalil yang kedua, atau kemarin juga kita sudah bahas dalil yang kedua di dalam syariat Islam, yaitu As-Sunnah. Kita sudah bahas apa itu As-Sunnah, pengertiannya.
kemudian pembagiannya, bukan pembagiannya, kemudian dibahas contoh-contohnya. Di antaranya as-sunanul qauliyah, apa contohnya? Kemudian as-sunanul fi'liyah, apa contohnya? As-sunanut taqririyah, apa contohnya? Ini yang sudah kita bahas. Lalu akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini hujjiyatus sunnah. Hujjiyatus sunnah. Apa bahasanya? Status sunnah tersebut sebagai dalil. Bagaimana? Perhatikan kitabnya. Jadi apa yang kalau belum nyambung pembahasan kita, silahkan dimurojaah pelajaran-pelajarannya, khususnya poin-poin penting saja agar bisa bersambung, berkaitan pelajarannya, enggak terputus. Ini kok tiba-tiba bahas hujjiyatus sunnah ustadz ini. Itu karena apa? Karena dia enggak murojaah. Tapi kalau dia murojaah, pembahasannya, pelajarannya akan saling terikat antara satu dengan yang lainnya, bagaikan mata rantai. Yang satu dengan yang lainnya berkaitan. Begitulah kalau belajar sebuah pelajaran. Jadi ketika sudah mulai semester baru, jangan duduk langsung dengarkan. Waduh, jadi bagaikan pelajarannya itu terputus. Itu yang buat kita malas jadinya. Tapi kalau kita murojaah sebelum masuk pelajaran usul fikih misalnya, dia pelajari dulu apa yang sudah dipelajari ya di semester kemarin. Karena dia sudah liburan ya. Yang namanya siswa liburan itu enggak ada yang pegang pelajaran. Setahu Ustaz seperti itu. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati saja. Karena dia tahu pentingnya pelajaran ini, dia murojaah. Bukan karena cari nilai saja. Dia tahu pentingnya pelajaran ini, dia murojaah. Itu Allah Subhanahu wa taala rahmati orang yang seperti itu. Naam ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perhatikan hujjiyatus sunnah. Sunnah itu sebagai hujjah, sebagai dalil. Ajma'al muslimuna ala anna ma sadara an Rasulillah. Perhatikan, ajma'al muslimuna ala anna ma sadara an Rasulillah min qaulin aw fi'lin aw taqririn wa kana maqsudan bihi at-tashri' wal iqtida' wa nuqila ilayna bi sanadin sahih yufidul qat' aw adh-dhanna ar-rajih bi sidqihi yakunu hujjatan 'alal muslimin. Baik, kaum muslimin telah bersepakat, telah ijma'. Ijma' kaum muslimin maksudnya mereka satu suara seluruhnya. Enggak ada yang menyelisihi, seluruh kaum muslimin. Atas apa yang mereka ijma'kan, apa yang mereka sepakati. Ala anna ma sadara an Rasulillah, bahwasanya apa yang berdasar dari, apa yang bersumberkan dari Rasulullah, baik itu perkataan, min qaulin au fi'lin, atau perbuatan, au taqririn, atau pengakuan yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana maqsudan bihi tashri' wal iqtida', dan tujuan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah tersebut, maksud bertujuannya itu untuk syariat dan untuk diikuti. Kemudian wa nuqila ilaina bi sanadin sahih, kemudian disampaikan kepada kita dengan sanad yang sahih, sanad yang benar, yufidul qat'a, yang memberikan persepsi keyakinan kepada seseorang, derajat yakin bahwasanya ini tidak bisa diragukan lagi, hadis yang disampaikan ini tidak bisa diragukan lagi, awidhanna raji, atau persangkaan yang kuat bahwasanya hadis ini sahih.
persangka yang kuat bisidqihi, tentang jujurnya orang yang menyampaikan tersebut, yakunu hujjatan 'alal muslimin, maka hadis tersebut menjadi hujjah, menjadi bukti atas kaum muslimin. Paham? Jadi jelas itu syarat-syaratnya. Apa yang bersumber dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, pengakuan Rasulullah, apa saja yang diakui oleh Rasulullah, yang tujuannya pensyariatan, tujuannya agar diikuti, jelas, dan disampaikan kepada kita dengan sanad yang benar, jalur yang benar, jalur yang sahih, yang sampai derajat keyakinan atau yang harus diyakini kebenarannya, tidak bisa diragukan, atau sampai derajat adzannur rajih, persangkaan yang kuat, bisidqihi, tentang jujurnya orang yang membawa sanad tersebut, yakunu hujjatan 'alal muslimin, maka hadis tersebut menjadi hujjah terhadap seluruh kaum muslimin. Harus diamalkan, harus diyakini kebenarannya, seperti itu. Setelah itu wa masdaran tasyri'iyan, dan sebagai sumber syariat. Setelah dia menjadi hujjah, dia juga menjadi sumber syariat Islam, syariat agama kita. Yastanbitu minhul mujtahidun al-ahkam asy-syar'iyyata li af'alil mukallafin. Para ulama al-mujtahidun bisa mengambil intisari, bisa mengambil faidah sebuah hukum syariat untuk perbuatan-perbuatan mukallafin, orang-orang yang telah dibebani dengan syariat Islam. Jadi para ulama bisa mengambil hukum syariat, mengambil intisari sebuah hukum syariat untuk perbuatan-perbuatan mukallafin, orang-orang yang mukallaf. Catatannya apa? Harus tentu dengan sanad yang sahih, yang yufidul qat'a, yang tidak diragukan lagi kebenarannya, atau yang bisa mengangkat sampai derajat adzannur rajih bisidqihi, persangkaan yang kuat tentang benarnya apa yang disampaikan oleh orang tersebut yang membawa sanad itu, maka dia menjadi hujjah dan menjadi sumber syariat yang bisa dijadikan landasan sebagai hukum syariat atas perbuatan-perbuatan seorang hamba. Maksudnya annal ahkamal waridah fi hadhihi sunan takunu ma'al ahkamil waridah fil Qur'an qanunan wajibal ittiba. Maksudnya adalah hukum-hukum yang terdapat di sunnah-sunnah Nabi tersebut sama dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjadi pedoman yang wajib untuk diikuti. Hukumnya sama, status kedudukannya sama. Selagi dia memang sahih, ataupun dia yang mana sampai derajat yakin kita, yaitu hadis mutawatir, atau dia sampai derajat persangkaan yang kuat bahwa itu benar, itu sahih hadisnya, maka dia menjadi sumber, menjadi hujjah terhadap seluruh kaum muslimin dan sumber syariat. Statusnya sama dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang sebagai pedoman yang wajib untuk diikuti, sama dia. Jelas? Kemudian kita lanjuti, wal barahin ala hujjiyati sunnah adidatun. Dalil-dalil tentang bahwa sunnah Nabi merupakan hujjah sangat banyak. Dalil-dalil bahwa sunnah Nabi SAW merupakan hujjah, merupakan bukti, merupakan sumber syariat sangat banyak. Apa saja itu? Awaluha, yang pertama, nususul Quran, nas Al-Quran, nas ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Fa inna Allah Ta'ala subhanahu fi kathirin min ayil kitabil karim amara bi ta'ati rasulih. Perhatikan, ini bukti-bukti bahwasanya sunnah Nabi SAW merupakan hujjah sangat banyak. Kenapa kita tekankan ini?
kita perjelas ini karena ada sebagian kelompok yang hanya beramal atas dasar Al-Qur'anul Karim saja. Kalau nggak salah kelompoknya dinamakan dengan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau nggak salah Ustaz. Atau ada nama kelompoknya yang mana mereka beramal hanya berdasarkan Al-Quranul Karim saja. Adapun hadis-hadis Nabi mereka tolak semuanya. Nah, ini berbahaya. Prinsip beragama seperti ini berbahaya. Karena kalau kita tolak hadis-hadis Nabi berdasarkan Al-Quran saja, maka ini bisa menggugurkan banyak syariat-syariat agama kita. Paham? Jadi banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi SAW itu hujjah, itu bukti, itu sumber agama kita. Yang pertama nas-nas Al-Quran, dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Fa innallaha subhanahu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim amara bi ta'ati rasulih, memerintahkan untuk mentaati rasulnya. Paham? Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk mentaati rasulnya. Jadi sudah jelas sunnah Nabi SAW itu wajib ditaati. Sebagaimana ayat yang kita hafal, nanti akan kita sampaikan ayat-ayatnya. Wa ja'ala ta'ata rasulih ta'atan lahu. Allah jadikan taat kepada Rasul sebagai bentuk ketaatan kepadanya semata. Allah jadikan ketaatan kepada Rasul bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian wa amaral muslimina idza tanaza'u fi syai'in an yarudduhu ila Allah wa ila Rasul. Dan Allah juga memerintahkan kaum muslimin tatkala mereka berselisih di dalam suatu perkara agar mereka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Perhatikan, Allah perintahkan untuk kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Walam yaj'al lil mu'min khiyaran idza qada Allah wa rasulahu amran. Kemudian Allah tidak berikan pilihan untuk orang yang beriman, untuk orang mukmin ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara. Tidak boleh memilih lagi. Allah tidak buatkan pilihan untuk orang mukmin jika Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah perkara. Jadi harus diikuti, nggak bisa ditawar-tawar lagi seperti itu. Wa nafal iman amman lam yatma'in ila qada'ir rasuli wa lam yaslam lahu wa lam yusallim lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga nafikan, hilangkan keimanan bagi orang yang tidak bisa menerima keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza kullihi burhanun min Allah ala anna tasyri'ar rasul huwa tasyri'un ilahiyyun wajibut tiba'ahu. Wajibut tiba'ihi. Dan seluruh apa yang sudah kita sebutkan itu merupakan bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syariat yang disyariatkan oleh Rasul, syariat yang dibawa oleh Rasul itu merupakan syariat ilahi yang wajib untuk diikuti. Jelas ya, sangat kuat dalilnya dan sangat banyak, bukan hanya kuat tapi sangat banyak. Kita lanjutkan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut ini. Qala Allah taala, "Qul athi'u Allah war rasul." Katakanlah wahai Muhammad, athi'u Allah war rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya. Itu ayat pertama. Wa qala subhana, Allah juga berfirman dalam ayat lain, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum.
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Perhatikan, Allah war Rasul. Allah war Rasul selalu digandengkan. Karena Ar-Rasul merupakan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih di suatu perkara, farudduhu ilallahi war Rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat yang ketiga. Yang keempat, walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sekiranya mereka kembalikan kepada Rasul dan juga mereka kembalikan kepada pemimpin-pemimpin mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya mereka, orang tersebut akan tahu apa yang mereka ambil, apa yang mereka simpulkan. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, wa ma kana li mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Perhatikan, tidak pantas bagi mukmin dan mukminah tatkala Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah perkara, tidak ada bagi mereka pilihan lain dari urusan-urusan mereka. Kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan dari urusan-urusan mereka yang lain. Wajib untuk diikuti keputusan Allah dan Rasulnya. Itu ayat yang lain. Ayat berikutnya lagi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Allah, mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka, sampai mereka berhukum kepadamu fima syajara bainahum, tentang apa yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak dapatkan kesusahan, keberatan di dalam diri mereka terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerimanya dengan lapang dada. Itulah orang-orang yang beriman. Mereka tidak beriman sampai mereka seperti ini terhadap keputusan Rasul. Mereka tidak beriman, kata Allah, sampai mereka berhukum kepada Rasul. Kemudian mereka terima hukum yang Nabi SAW putuskan tersebut. Ini bukti bahwasanya wajib mengikuti Rasul. Ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawakan oleh Rasul maka ambillah, maka laksanakanlah, maka kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Fahadhil ayat tadullu bijtima'iha wa tasanudiha dalalatun qati'atun ala anna Allah yujibu ittiba'ar rasul fima syara'ahu. Ayat-ayat yang banyak yang kita bacakan tadi menunjukkan dan membuktikan bahwasanya ia merupakan dalil yang qati', yang kuat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengikuti Rasul terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk diikuti. Seperti yang kita katakan, dalil-dalil tentang bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hujjah, merupakan bukti, itu sangat banyak. Dari Al-Qur'an saja sudah sangat banyak. Itu yang pertama. Jadi harus diingat 1, 2 atau 3 ayat. Ya. Berikutnya wathaniha, yang kedua, ini yang akan kita lanjutkan tentang bukti-bukti, dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan hujjah, merupakan bukti, merupakan sumber agama kita. Ayyib, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Jazakumullahu khairal jaza. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat difahami. Kalau belum paham silakan bertanya kepada ustadz langsung ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.